kita akan membahas tentang view atau tampilan pada aplikasi Microsoft Office Word 2013. Oke. Yang pertama, di sebelah kiri atas ini kita ada beberapa menu. Yang pertama ada menu File, ada menu Home, kemudian ada menu Insert, ada menu Design, Back Layout, References, Mailing, Review, View, dan WPS to PDF. Nah, tentunya ini kita nggak akan bahas satu persatu, kita akan bahas garis besarnya saja yang dimana yang paling sering digunakan pada saat kita bekerja menggunakan Microsoft Office Word 2013. Oke. Kita bahas fungsinya satu-satu. Yang pertama adalah menu file ya. Menu file ini adalah menu yang berisi kumpulan menu-menu atau sub-menu yang paling sering digunakan ya. Yang pertama ada tombol new, digunakan untuk membuka atau membuat dokumen baru ya. New, baru. Di sini ada pilihan, ya ada blank dokumen, ada welcome to Word 2013, ada single space blank, nah, ada snapshot ya. Ini adalah template ya teman-teman ya. Template itu maksudnya form atau format yang sudah jadi. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja seperti ini. Ya, karena kita adalah baru, maka kita akan membuat halaman yang masih kosong. Nanti kita awali dengan membuka ini, klik blank dokumen ya. Oke, kembali lagi pada pembahasan awal, yaitu yang kedua, kita ada menu open ya. Open adalah menu yang digunakan untuk membuka dokumen ya. Ya, setelah kita menu open, kita klik. Di sini kita akan ditampilkan beberapa tempat atau disk drive yang biasa kita tempati untuk menyimpan. Yang pertama ada recent document, OneDrive, ada komputer, ada add a place ya. Ini tampilan baru dari Microsoft Office, yang lama nggak seperti ini. Oke. Kalau recent dokumen ini berisi tentang dokumen-dokumen yang pernah kita kerjakan sebelumnya ya, mulai dari kemarin atau tadi pagi atau sebelum-sebelumnya, itu secara otomatis tersimpan di My Document ya, recent dokumen. Jika kita ingin membuka, kita tinggal klik satu kali, kemudian dia akan masuk ke dokumen yang ini contoh. Oke. Berikutnya ada menu save ya. Oh sorry, kita lanjutkan ke open dulu. Kita jelaskan di OneDrive. OneDrive ini apa? OneDrive adalah salah satu penyimpanan yang versi cloud ya. Versi cloud itu berarti bukan disimpan di komputer atau di hard disk, tapi disimpan di My Document. Di internetnya Microsoft. Ya, ini semacam Dropbox atau kalau di Google itu ada Google Drive, yaitu tempat penyimpanan yang sifatnya ada yang free, ada yang berbayar. Dimana ketika kita ingin menyimpan dokumen-dokumen, itu kita bisa kita arahkan ke OneDrive juga. Fungsinya apa? Ya kalau kita misalkan suatu saat bepergian dan kita butuh file-file tersebut, kita nggak usah mencari hard disk atau komputer rumah, tapi kita bisa langsung akses dari internet ya, melalui handphone atau smartphone kita. Itu. Yang ketiga adalah ya komputer ya. Ini yang paling umum digunakan ya, pastinya ketika kita bekerja penyimpanannya menggunakan komputer. Nah, di sini
ada beberapa folder yang bisa kita gunakan di dalam komputer. Ada beberapa folder ya, tinggal kita klik komputer, kemudian akan tampil folder-folder yang telah tersedia. Defaultnya atau standarnya ketika kita bekerja di Microsoft Word, dia akan tersimpan di sini, My Document ya, di My Document. Nah, ketika kita klik, dia akan mengarah ke sini. Ini adalah My Document ya, standar atau default penyimpanan dokumen Word. Tinggal kita kasih nama, misalkan dokumen 1 gitu ya. Kita open foldernya. Oh maaf, ini bukan simpan ya, tapi open ya. Nah, ini kalau misalkan kita browse di sini adalah mencari ya. Kita mau buka file di mana? Misalkan kita klik, kemudian kita buka file di My Document ya, kita tinggal klik di sini. Nah, ini adalah file-file yang sifatnya Microsoft Word, contoh, klik open. Nah, oke. Maaf, ini filenya terhapus sepertinya. Oke, kita cari yang lain, open. Misalkan kita buka ini. Nah, ini zaman Nagiko. Oke. Baik, kita kembali lagi ke menu file ya. Tadi sampai di menu open, yaitu menu yang digunakan untuk membuka ya. Oke. Kemudian kita ke save. Nah, apa fungsi save? Nah, ketika kita buka dokumen baru seperti ini misalkan, ya, kemudian ini kita kerjakan, misalkan praktikum ke 1, belajar Microsoft Word. Oke, ini kita simpan. Maka cara menyimpannya kita bisa klik file, kemudian pilih save. Nah, save kita klik lah. Sama seperti menu di open tadi. Kita bisa menyimpan dokumen ya. Kita bisa menyimpan dokumen itu di beberapa tempat, yaitu di OneDrive, di komputer, atau di AdPlace ya. Kalau di OneDrive berarti ini akan kita simpan di cloud atau di internet, dimana kalau mau disimpan di sini Anda harus punya akun terlebih dahulu di OneDrive ya. Di sini sudah ada tombol, kalau mau ngedaftarin diri Anda tinggal klik sign up ya. Kalau sudah punya akun maka kita klik sign in ya, ini. Oke, karena kita nggak menyimpan di cloud, ya kita akan simpan di komputer. Kita klik komputer. Nah, oke, di sini sudah ada folder yang tadinya sudah digunakan, ada bekasnya. Lah, ini kita akan simpan di mana? Misalkan sudah ada di tampilan ini, di dokumen misalkan. Ya udah, kita tinggal klik dokumen. Kemudian kita simpan. Nah, namanya apa? Misalkan tadi adalah praktikum ke 1 ya. Ya udah, kita pakai ini aja. Kalau sudah kita simpan, coba shift di sini. Nah, ini akan, maka di tempat kerja atau di Microsoft Word kita, di dokumen paling atas, di title bar ya, di title bar akan ada tulisan praktikum 1, praktikum ke 1. Lah, ini adalah nama file ya. Oke, kalau bisa saya informasikan bahwa yang paling atas ya, bagian paling atas ini namanya title bar. Title bar yaitu berfungsi untuk menginformasikan kepada kita
file apa yang sedang kita kerjakan. Oke. Oke. Selanjutnya next kita akan di sini ada dua save ya, teman-teman. Apa perbedaan save sama save as ya? Secara fungsi sama, yaitu untuk menyimpan dokumen. Cuma save ini digunakan untuk pertama kali nyimpan. Misalkan tadi kita tidak ada praktikum ke-1 ya, masih dokumen 1. Itu berarti filenya atau dokumennya belum disimpan. Maka kita menggunakan menu save untuk menyimpan. Nah, tapi kalau di sini sudah tersimpan dengan sebuah nama, misalkan nama filenya adalah praktikum ke-1 gitu ya. Kemudian kita mau rubah, kita ganti dokumennya, kita edit ya kan. Kita tambah-tambah atau mungkin ada yang kita hapus. Kemudian kita mau simpan lagi, maka kita menggunakan menu save as seperti ini. Klik. Kita pilih menu save as di sini. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih dokumen atau folder yang kita inginkan, kemudian kita klik. Nah, ini kita kasih praktikum kedua, misalkan kedua, kemudian kita save. Nah, oke teman-teman, paham ya? Sedikit lagi, ini filenya sudah sangat panjang, biar nggak besar-besar videonya. Oke, di sini ada lagi menu print ya. Menu print digunakan untuk ngeprint ya, atau mencetak dokumen. Klik print. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke halaman print. Di sini kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan terakhir nanti. Nah, ini yang jelas ini untuk ngeprint ya, kita akan bahas di sini. Kemudian sebelumnya tadi ada create WPS PDF. Lah ini fungsinya apa, Pak? Lah ini adalah berfungsi untuk membuat dokumen PDF ya. Dimana ketika kita klik ini, maka dokumen yang kita ketik akan diformat ke format PDF. Dimana dokumen tersebut sudah mati dan tidak bisa diedit lagi. Nah, itu fungsi dari create PDF. Oke, teman-teman. Kemudian ada menu share ya. Share ini digunakan untuk nge-share dokumen Anda ya, itu. Oke. Kemudian ada menu export ya. Export ini tidak jauh beda dengan create WPS, cuma di sini ada pilihan mau ekspor ke PDF atau XPS ya, atau dirubah ke file tipe lain. Nah, ini yang umum ya, kita pilih ke yang pertama ya. Kalau ada keinginan untuk merubah ke file dokumen lain, bisa kita pilih yang ini. Nah, ini adalah pilihan tipe file yang bisa dikerjakan Microsoft Word ya. Ada DOC ya, doc, kemudian ada TXT atau text, RTF ya, kemudian single file web page. Nah, ini. Oke, yang terakhir yaitu menu close ya. Menu close digunakan untuk keluar dari halaman ini, close. Nah, oke, saya kira sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di session selanjutnya, di pertemuan kedua. Ihdinas shiratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.